Nah, hak-hak apa saja yang didapatkan pada saat peserta peserta tersebut mengikuti program THT. Di sini selain mungkin peserta gitu ya mendapatkan manfaat, lalu ada istri atau suami peserta yang mengalami kejadian meninggal dunia. Lalu ada juga di sini kalau misalnya mengalami kejadian untuk anak gitu ya, anak peserta di sini kita batasi maksimal 3 kejadian atau 3 peristiwa gitu ya. Nah, untuk program pensiun, manfaat yang didapatkan oleh para peserta kami mungkin yang sudah familiar gitu ya. Satunya adalah terkait dengan pensiun bulanan yang didapatkan oleh para peserta yang didapatkan melalui mitra-mitra yang sudah bekerja sama dengan Paspen. Lalu ada juga terkait dengan manfaat uang duka wafat, ya, uang duka wafat. Lalu ada pensiun terusan, lalu ada pensiun duda atau yatim. Ini dibagi tergantung dari penerima pensiun gitu ya. Lalu kemarin gitu ya, Bapak Ibu semua yang sudah masa purnabakti juga mendapatkan pensiun 13 dan pensiun THR. Nah, program JKK dan JKM ini menjadi bagian sosialisasi kami kepada para peserta karena memang secara informasi masih banyak juga para peserta kita yang belum mengetahui gitu ya manfaat dari JKK JKM gitu ya. Nah, di sini JKK itu sendiri adalah diberikan ketika peserta mengalami kejadian kecelakaan kerja gitu ya atau tewas akibat dari kecelakaan kerja yang secara manfaat itu didapatkan adalah perawatan sampai dengan sembuh gitu ya. Jadi pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja, maka manfaat yang akan didapatkan adalah perawatan sampai dengan sembuh gitu ya. Lalu ada juga santunan kalau misalnya peserta tersebut mengalami kejadian tewas ya akibat kecelakaan kerja. Lalu di sini ada juga manfaat yang bisa didapatkan adalah berupa tunjangan cacat akibat kecelakaan kerja. Nah, program yang lain dari PT Taspen adalah DKM gitu ya. Di sini dibayarkan pada saat peserta tersebut mengalami kejadian meninggal dunia gitu ya. Apa saja yang didapatkan pada saat peserta tersebut mengalami kejadian meninggal dunia? Di sini peserta mendapatkan santunan, gitu, santunan sekaligus ada uang duka wafat, biaya pengobatan dan bantuan dari seperti yang tadi dijelaskan di awal bahwa secara iuran dari peserta itu sendiri di sini akan dipotong 3,25 dikali dengan gaji pokok plus dengan tunjangan keluarga gitu ya. Dan untuk program pensiun potongan preminya adalah 4,75 dikali gaji pokok plus dengan tunjangan keluarga. Nah, ini potongannya diberlakukan untuk peserta. Sedangkan untuk JKK dan JKM secara iuran akan dibebankan kepada pemberi kerja. Untuk JKK itu dibebankan 0,24 dikali dengan gaji pokok dan 0,75 dikali gaji pokok untuk yang JKM. Oke. Nah, secara masa perlindungan peserta, di sini kita bagi menjadi beberapa siklus gitu ya. Para peserta itu menjadi peserta Taspen atau sudah menjadi manfaat yang bisa diberikan oleh Taspen itu pada saat peserta sejak terdaftar menjadi CPNS ya. Lalu peserta itu berkeluarga, maka istri dan suami juga akan mendapatkan perlindungan atau asuransi dari Taspen gitu ya. Lalu ini juga akan diberikan selain untuk istri atau suami dan diberikan juga asuransi kepada maksimal 2 orang anak. Nah, secara perlindungan itu akan tercover juga pada saat peserta sudah memasuki masa pensiun. Baik itu masa pensiun sendiri, lalu akan turun ke janda atau dudanya, sampai dengan yatimnya gitu ya. Sampai dengan yatim akan terlindungi masa peserta. Dan secara masa perlindungan itu sendiri akan di cover dari semenjak
peserta itu CPNS sampai dengan peserta mengalami kejadian meninggal dunia gitu ya. Seperti itu. Oke, next. Oke, di sini mungkin bagian saya mungkin tidak akan jelaskan kali ini, kita skip saja. Nah, untuk program THT ini gambaran secara umum Bapak Ibu semua bahwa kurang lebih gitu ya manfaat terendah yang didapatkan oleh para peserta kita pada saat mengajukan program THT pada saat peserta itu mengalami BUP batas usia pensiun ya. Kurang lebih manfaat terendah yang didapatkan itu di angka 3 juta gitu ya. Untuk manfaat tertinggi yang sudah dilakukan proses studi kami kurang lebih ada di angka 86 juta sampai dengan 99 juta. Jadi Bapak Ibu semua kalau misalnya ingin tahu secara estimasi itu berapa yang didapatkan, kita mungkin mengakses di aplikasi POS kami. Di sana juga ada salah satu fitur atau menu untuk bisa mendapatkan gambaran estimasi THT yang didapatkan pada saat nanti memasuki batas usia pensiun ya. Nah, secara asuransi itu sendiri kalau misalnya peserta mengalami kejadian meninggal gitu, di sini akan mendapatkan nilai 8 juta ya. Lalu untuk asuransi kematian istri itu akan mendapatkan 6 juta dan untuk anak itu 4 juta. Kenapa kami di sini menekankan terkait dengan program manfaat THT di sini karena ternyata memang masih ada juga para peserta kita yang tidak tahu kalau misalnya untuk istri ataupun anak ketika mengalami kejadian di sini mungkin dari sisi kejadiannya kematian gitu ya mendapatkan asuransi gitu ya. Jadi untuk para peserta kita yang hadir secara online bisa mungkin nanti menyampaikan juga bahwa jika terjadi gitu ya di sini ada peserta serta ASN gitu ya yang istrinya meninggal atau anaknya meninggal itu bisa mendapatkan manfaat berupa nominal dari asuransi kematian istri itu 6 juta dan anak itu 4 juta. Oke, next. Oke, untuk program pensiun tadi sedikit sudah dijelaskan, ini saya coba skip. Nah, di sini tadi sedikit saya juga gambarkan bahwa kurang lebih dari sisi gambaran pensiun bulanan yang akan didapatkan secara hitung-hitungan gitu ya. Ada juga beberapa peserta kita yang menanyakan, Pak, kira-kira ketika nanti saya pensiun, saya mendapatkan berapa ya secara uang pensiun bulanannya? Nah, memang di sini secara akurasinya tentu melihat dari dokumen SK pensiun nanti ya, tapi ini juga bisa dilakukan estimasi. Nah, estimasinya seperti yang tadi dijelaskan, kurang lebih di 2,5% dari gaji pokok terakhir dikali tahun masa kerja. Nah, itu kurang lebih nanti akan menjadi gambaran Bapak Ibu semua pada saat menerima pensiun bulanan nanti. Gitu ya. Nah, di sini kami sampaikan juga ada maksimalnya ya, maksimal 75% dan minimal 40% dari gaji pokok yang diterima juga. Nah, untuk pejabat negara di sini secara hitung-hitungan estimasi di sini 1% dikali gaji pokok plus dikali juga masa kerja ya. Kecuali untuk presiden dan wakil presiden itu 100% dari gaji pokok. Nah, manfaat yang tadi diterima oleh para peserta kita yang sudah purna bakti atau pensiun, mungkin saya jelaskan kembali di sini pada saat pensiun tersebut meninggal gitu ya, maka akan mendapatkan uang duka wafat. Namanya di kami itu uang duka wafat gitu ya. Nah, berapa besarannya? Kurang lebih di sini besarannya 3 kali penghasilan pensiun terakhir, gitu ya, yang akan dibayarkan kepada ahli waris. Lalu juga akan mendapatkan pensiun terusan, gitu ya. Kalau misalnya pada saat aktif juga ada ya, dan namanya gaji terusan. Nah, kalau misalnya pada saat pensiun, namanya pensiun terusan. Dibayarkannya juga sama gitu ya. Dibayarkan secara 4 bulan berturut-turut pada ahli waris gitu ya. Nah, untuk pensiun janda dan duda, di sini kisaran atau besarannya adalah
36% dikali gaji pokok. Nah, sedangkan untuk yang tewas itu lebih besar, 72% dikali gaji pokok. Oke. Nah, secara gambaran ini juga Bapak Ibu semua bisa lihat juga gitu ya. Di sini secara manfaat itu yang diterima untuk peserta ASN yang golongan satu kurang lebih di angka 2 juta gitu ya, 2.033.000 sekian, dan manfaat ibu itu di 2,5. Ini mendasari dengan tabel gaji penbok yang terbaru ya. Lalu ada ASN golongan 2 juga kurang lebih di 2 juta sekian, dan manfaat tertinggi juga 3,5 gitu ya. Sampai dengan ASN golongan 4 yang manfaat rendahnya itu di angka 2 juta sekian sampai dengan 5,2 juta sekian. Jadi gambaran kurang lebih nanti yang akan didapatkan pensiun bulanannya itu mungkin melihat dari pangkat dan masa kerja juga ya. Tapi kisarannya itu di angka 2 sampai dengan 5 juta. Sedangkan untuk pejabat negara di sini dari mulai 400.000 sampai dengan 34 juta. Oke, next. Oke, ini tadi yang disampaikan terkait dengan program jaminan kecelakaan kerja. Kurang lebih gitu ya. Tadi saya sedikit sampaikan bahwa secara potongan atau kewajiban premi yang harus dibayarkan itu 0,24 yang dikali gaji pokok yang akan dibebankan kepada pemberi kerja. Manfaatnya tadi gitu ya, ada perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Oke, next. Nah, secara kriteria kecelakaan kerja di sini mungkin sedikit saya jelaskan bahwa apa saja sih yang bisa dikategorikan bahwa peserta tersebut nanti akan mendapatkan asuransi dari kecelakaan kerja. Di sini adalah salah satunya adalah peserta tersebut memang dalam kondisi menjalankan tugas ya. Jadi ini beberapa mungkin kami sampaikan juga sosialisasi ini di kantor cabang kami, bekerja sama juga dengan beberapa instansi sehingga secara hak dan kewajiban gitu ya, manfaat yang didapatkan oleh para peserta kita terkait dengan kecelakaan kerja juga bisa terinformasi dengan baik. Misalnya itu tadi ya, misalnya apa saja nih kondisi bahwa peserta itu bisa di-cover oleh program kecelakaan kerja. Lalu di sini peserta tersebut memang kondisinya dalam keadaan kedinasan gitu ya. Jadi kecelakaan tersebut disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Lalu ada juga terkait dengan perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ya. Di sini sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan atau menjalankan tugas. Lalu ada juga kriteria yang masuk yaitu mengalami penyakit akibat kerja, gitu ya. Nah, mungkin seperti yang tadi dijelaskan di depan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajiban ini juga tercover pada saat peserta tersebut melakukan perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, gitu ya. Nah, untuk penyakit akibat kecelakaan kerja di sini ada kriteria lagi yaitu sakit yang diderita akibat langsung dari pelaksanaan tugas gitu ya. Ini nanti akan mendapatkan diagnosa atau analisa dari dokter okupasi kan. Oke, next. Nah, manfaatnya mungkin kurang lebih seperti ini ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail karena keterbatasan waktu. Kurang lebih secara santunan itu ada 12 santunan, dan mungkin kami garis bawahi di sini kalau misalnya peserta tersebut nanti dinyatakan sebagai peserta yang mengalami kecelakaan kerja, maka secara pengobatan atau perawatan akan dilakukan sampai dengan sembuh. Itu ya secara garis besarnya. Dan kami sampaikan juga untuk pelaporannya terkait peserta yang mengalami kejadian, diimbau bahwa secara pelaporan di sini 3 kali 24 jam, ya. Dan secara batas kadaluarsa proses klaimnya, secara regulasi itu memang dibatasi pelaporannya selama 2 tahun ya, sejak tanggal kecelakaan dari peserta tersebut. Oke, next.
Baik, untuk program jaminan kematian, lebih tadi seperti yang sudah disampaikan secara kewajiban atau beban iuran 0,72 dikali gaji pokok yang dibebankan kepada pemberi kerja. Manfaatnya itu sendiri di sini Anda mendapatkan 4 manfaat kalau misalnya peserta mengalami kejadian kematian ya, jaminan kematian. Yaitu santunan sekaligus itu berupa nominalnya 15 juta, ada uang duka wafat juga 3 kali gaji pokok, ada bantuan pemakaman 7,5 juta, dan bantuan beasiswa juga di 15 juta per anak ya. Oke, next. Oke, nah ini mungkin masuk ke materi utama gitu ya, seperti yang disampaikan di awal terkait dengan literasi keuangan atau bagaimana Bapak Ibu semua yang kondisi sekarang mungkin masih aktif gitu ya, masih menjalani sebagai peserta aktif untuk bisa mempersiapkan secara perencanaan keuangannya pada saat nanti memasuki masa purnabakti. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Dian tadi, berdasarkan hasil survei juga di kami di sini, ada kurang lebih 20.000 sekian gitu ya, rata-rata pensiunan umur 59 sampai 65 tahun yang meninggal setiap tahun. Ya, jadi cukup banyak juga kondisi pada saat para peserta pensiun kita yang sudah memasuki usia 59 sampai 65 tahun ini meninggal setiap tahun. Lalu hasil survei kami juga ternyata dari 1 dari 3 orang Indonesia gitu ya, warga Indonesia yang memang belum menyiapkan jaminan kesejahteraan pensiun. Dan 9 dari 10 juga setelah hasil survei yang belum siap menghadapi masa pensiun gitu ya. Lalu yang terakhir terkait adanya penurunan pendapatan pensiun ASN eh, yang kurang lebih di sini 70% ya dibandingkan saat peserta tersebut masih aktif bekerja. Jadi di sini mungkin mengingatkan kembali bahwa pentingnya Bapak Ibu semua menyiapkan eh, perencanaan gitu ya, literasi keuangan pada saat nanti memasuki masa usia purnabakti gitu ya. Sehingga dari sisi hasil survei yang sudah disampaikan, Bapak Ibu semua lebih siap untuk menghadapi pada saat nanti memasuki masa pensiun. Oke, next. Oke. Baik, di sini kami menyampaikan bahwa apa saja kira-kira yang akan Anda miliki gitu ya, para peserta kita miliki dari sisi penghasilan ataupun aset ya. Di sini kita membagi menjadi beberapa kategori gitu ya. Aset-aset apa saja yang memang harus Anda miliki dan harus dilindungi gitu ya. Yang pertama, aset berupa gaji atau penghasilan memang didapatkan biasanya pada saat para peserta ASN masih aktif gitu ya. Jadi gaji atau penghasilan ini sendiri otomatis akan rutin diberikan oleh pemerintah pada para peserta. Gitu. Lalu aset juga yang memang dalam bentuk rumah ataupun kendaraan, gitu ya. Di sini yang memang kurang lebih harus Anda miliki juga sebagai bagian untuk persiapan pada saat peserta itu masih aktif maupun sudah menjelang masa pensiun. Nah, tidak lupa juga selain tadi aset fisik dan penghasilan terkait dengan kesehatan juga. Jadi banyak juga para peserta kita yang mungkin secara pekerjaan atau jam kerja itu cukup tinggi gitu ya, sehingga dari sisi kesehatan juga tidak seimbang. Kita menghimbau juga bahwa secara kesehatan ini menjadi bagian uh, oleh peserta untuk bisa kita miliki gitu ya, jadi untuk kita jaga juga. Lalu yang terakhir keluarga tentu saja gitu ya, keluarga ini menjadi bagian yang memang harus kita rencanakan untuk di cover atau dilindungi. Nah, secara perlindungannya itu sendiri di sini beberapa alternatif gitu ya. Kalau misalnya untuk para peserta kita yang masih aktif, maka tentu saja untuk menyisakan adanya dana pensiun. Kalau
misalnya di kami, di Taspen tentu saja seperti yang dijelaskan di awal sudah dipotong dari iuran bulanan gitu ya, yang memang sudah disisipkan untuk nanti pada saat para peserta pensiun akan mendapatkan pensiun bulanan. Nah, untuk aset fisik itu himbauannya untuk bisa di-cover melalui asuransi umum gitu ya. Di sini mungkin untuk kendaraan gitu ya, ikan gitu ya. Ya, antisipasi kalau misalnya nanti terjadi sesuatu kepada kendaraan gitu ya, bisa berupa kecelakaan ataupun kehilangan, itu bisa di-cover oleh asuransi umum. Nah, untuk kesehatan juga ya, Bapak Ibu semua di sini bisa memilih dan memilah kira-kira asuransi kesehatan mana yang memang nanti bisa pas gitu ya, atau sesuai dengan profil dari masing-masing kondisi dari peserta tersebut gitu ya. Meskipun memang sudah di-cover oleh BPJS, tapi barangkali memang bisa di-cover oleh jenis asuransi kesehatan yang lain gitu ya. Nah, untuk keluarga juga di sini ada satu perlindungan yang memang bisa dipilih gitu, salah satunya dengan mengikuti asuransi jiwa. Mungkin beberapa opsi gitu ya bagi Bapak Ibu semua. Kira-kira perlindungan apa saja sih yang memang nanti bisa disiapkan baik itu masih aktif maupun nanti pada saat sudah memasuki masa pensiun. Oke, next. Nah, kita di sini ada satu buku gitu ya, namanya mungkin di sini All Your World gitu ya. Di sini mungkin disebutkan 50, 30, dan 20. Ini sebagai bahan literasi atau informasi gitu ya, terkait bagaimana kita bisa membagi porsi-porsi ini terkait dengan beberapa kriteria ya. Yang pertama, di dalam buku ini gitu ya, memang disebutkan 50% itu untuk kebutuhan gitu ya. 50% itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya primer atau wajib. Contoh misalnya di sini untuk kebutuhan makan sehari-hari, untuk kebutuhan rumah, dan segala macam. Ini masuk ke dalam kategori yang sifatnya wajib. Lalu ada 30%. Nah, 30% ini terbagi untuk beberapa kondisi yang memang sifatnya mungkin sekunder atau tersier gitu ya. Yang hal-hal yang secara kebutuhan ini memang tidak wajib tapi memang diinginkan. Yang sifatnya juga memang masuk kategori tidak urgent lah. Seperti apa? Mungkin seperti misalnya saya pengen ganti ganti gadget gitu ya, atau ganti HP gitu ya. Padahal untuk kondisi yang sekarang juga masih bisa dipakai gitu ya. Atau misalnya liburan ke luar negeri atau membeli perhiasan gitu ya. Dan misal contoh yang lain adalah untuk upgrade kendaraan gitu ya. Padahal kondisi yang sekarang kendaraannya juga masih layak atau masih bisa dipakai. Nah, yang terakhir mungkin pembagiannya adalah 20% gitu ya dari tabungan. Kita sisihkan untuk tabungan atau investasi gitu ya. Nah, di sini sebagaimana disampaikan bahwa sebelum memulai menabung dan berinvestasi, maka setidaknya harus menyiapkan dana darurat terlebih dahulu gitu ya, yang bisa dikumpulkan melalui porsi 20% ini. Jadi diharapkan dari gaji yang memang Bapak Ibu semua per bulan yang didapatkan itu bisa dibagi menjadi 50, 30, 20 rule ini gitu ya. Menurut buku yang sudah disampaikan. Jadi 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan dan investasi. Oke. Nah, tentu saja di sini juga kami menyampaikan untuk menyiapkan dana darurat. Nah, dana daruratnya seperti apa? Yaitu dana cadangan yang memang dikhususkan untuk biaya hidup pada saat memang ada kondisi atau kejadian yang di luar kendali gitu ya. Mungkin di sini yang sifatnya tidak terduga, gitu ya. Apakah mungkin sakit, gitu ya, mendadak, ada bencana alam dan segala macam yang memang harus kita persiapkan untuk dana darurat ini.
Nah, kurang lebih secara pembagiannya di sini melalui fidelity investment gitu ya, disebutkan 3 sampai 6 bulan biaya hidup gitu ya. Jadi fidelity investment ini menyampaikan satu informasi gitu ya, bahwa atau menyarankan di sini untuk bisa menyediakan kurang lebih 3 sampai 6 bulan biaya darurat atau dana darurat terkait dengan kondisi-kondisi yang tadi disampaikan gitu ya. Uh, itu juga dengan mempertimbangkan dengan beberapa kondisi ya, misalnya terkait dengan pembayaran sewa, tagihan, kebutuhan pokok sehari-hari gitu ya, sampai dengan pembayaran hutang gitu ya. Jadi dana darurat ini sebisa mungkin gitu ya disisihkan atau disiapkan bila nanti terjadi atau beberapa kondisi yang sifatnya tidak terduga gitu ya, apa disebutnya juga dengan dana darurat. Oke.